Halo guys, kembali lagi dengan Mas Randy. Kali ini saya mau nyambung konten saya yang kemarin, yaitu di luar nalar, tetap dengan Mas Harun. Tapi ini untuk cerita sekarang, update terbaru terjadi baru sekitaran 2 hari yang lalu. Habis dari rumah saya, Mas Harun ini punya acara lain, ya tetap hubungannya sama berburu, dan mengalami kejadian yang kalau dinalarkan juga kemungkinannya kecil. Nah, kali ini langsung aja dengan Mas Harun yang akan menceritakannya. Mas, kita mulainya kan dari habis mancing belut dari rumah saya itu ya. Nah, terus itu habis itu pulang itu kemana sama itu? Habis nganterkan temen, terus kemana itu? Pulang nyampe rumah, di WA sama teman saya diajak mancing sidat. Senang sekali, saya sudah lama gak mancing sidat dan saya penasaran sekali mancing di malam hari ya. Itu saya tanya jam berapa nanti berangkat, jam 9 malam katanya. Jam 9 malam akhirnya saya berangkat, ketemuan di rumahnya. Lokasinya nggak jauh dari rumahnya itu, tapi pas di pemakaman, sungainya itu di antara pemakaman orang Kristen dan pemakaman umum. Jadi di tengah-tengah itu sungai. Nah, di situ lokasi mancingnya. Nah, saya juga seperti biasanya mancing ya enak, santai aja mancing. Tiba-tiba ada suara kayak di TV-TV itu kuntilanak tertawa gitu. Saya nggak tahu gimana menirunya. Pokoknya intinya suara tertawa lah. Nah, pas di situ saya sama teman saya berdua nyampe situ, sudah ada orang mancing juga. Ternyata juru kuncinya pemakaman itu. Jadi di tempat itu kira-kira berapa orang, Mas? 3 orang. 3 orang termasuk juru kunci sama masnya ini. Dengar semua. Dengar semua, guys. Bukan cuma saya, dengar semua. Kalau dicontohkan, Mas, kira-kira ketawanya itu seperti apa? Apakah yang persis di film-film horor itu yang terus Iya, panjang lama-lama sampai nguber-nguber itu ininya ketawanya itu? kayak suaranya Susana di film-film itu. Persis suaranya Susana. Ngeri. Ya sempat merinding sih, tapi sudah kebiasaan nemui kayak gitu. Cuma itu teman saya itu bilang, udah Mas jangan dengerin, nggak usah dianggap itu, biarin aja. Ya saya fokus mancing. Setelah itu saya dapat strike, ternyata piting dapatnya, bukan sidat. Nah, habis piting, nah kalau saya tanya, kalau di sini namanya cuyu. Cuyu itu memang kesukaannya makhluk halus. Cuyu itu kepiting yang ada di sungai, guys. Jadi kalau tahu kepiting kecil-kecil itu cuyu bahasa Jawanya. Jadi yang di air tawar. Ya, itu yang merusak tanaman. Mm-mm. Nah, setelah itu saya dengar suara lagi. Dengar suara kayak tadi, kayak awal, cuma deket. Apa itu? Tawa. Ya, mah ketawa juga, cuma deket di belakang saya pas. Nah, yang juru kunci sama ngingetin kayak teman saya tadi, biarin Mas, nggak usah didengerin. Berarti juru kuncinya juga dengar itu ya? Dengar, jadi 3 orang itu dengar semua, bukan cuma saya. Jadi ini nyata, bukan ngibul enggak. Nah, yang bikin saya merinding kan deket di belakang saya. Kemudian saya nengok ke kiri, itu ada pohon saman, itu besar sekali. Ternyata si yang tertawa tadi duduk di situ, jelas, tampak jelas. Saya itu sampai kaget, padahal posisi gelap, gerimis. Itu kalau bisa dideskripsikan itu kayak apa kelihatannya itu? Sama, ternyata sama. Jadi film-film itu memang dari cerita nyata, wujud dari hantu itu kayak apa. Persis ya dia? Persis, kayak di TV-TV itu. Ini kalau mungkin saya yang sering umumnya itu taunya, kalau kan cewek ya,
itu biasanya baju putih. Iya. Iya, panjang gitu ya. Terus untuk rambutnya biasanya panjang, Mas. Panjang. Nah, itu kelihatan panjang. Panjang juga. Seberapa panjangnya itu? Itu segini. Seperut. Ya, besar ini. Segini, Jadi panjangnya terurai gini. seperut terurai. Dia duduk santai-santai gini. Mukanya sambil kelihatan, Pak? tawa-tawa. Ya kelihatan mukanya. Mukanya oke. itu juga umpama kayak bayi itu, bedak bayi itu putih. Oh, jadi yang kayak anak kecil dibedain beberan itu ya? Iya. Oke. Terus kakinya ada? Kelihatan Kakinya Masnya? Kelihatan. Kelihatan warna pucat itu, putih-putih pucat memang. Putih pucat. Jadi yang kayak di film-film ada sih ya yang pucat kelihatan banget itu, kayak nggak ada bulunya, putih kayak habis orang nyuci itu, yang jadi kayak putihnya Pucat nggak sehat lah. Kelihatan banget wong jaraknya 2 meter nggak ada sama saya itu. Ya kurang lebih 2 meter lah. 2 meter. Saya naik gini tertawa di sini, saya dengar, saya merinding, langsung saya noleh. Saya langsung buang muka ke joran lah saya lagi. Hanya di hati, tuh bener nampak. Ya tadi yang juru kuncinya yang ikutan mancing juga, udah Mas nggak apa-apa, saya tiap hari mancing di sini. Ya sering nampak memang, tapi nggak ganggu. Dianya itu diem duduk aja apa gerak-gerak? Sebenarnya kelihatan gerak apa gimana? Gerak. Gerak ya, Gerak kayak kayak goyang-goyang gini. oke. Jadi agak menunduk. Mm-mm. Jadi nggak tahu dia itu megangnya apa. Bukan megang HP tapi ya? Udah. Oh ya, berarti Saya kira mau kemungkinan. WA saya juga. Oke, kalau kita ambil ke nalar ya, ya tetap ada kemungkinan itu orang ngeprank atau gimana, itu pasti ada kemungkinan. Cuma kalau kita lihat keterangannya dari Mas, coba ya, itu malam-malam Mas sekitar jam berapa? Itu sudah di jam 12 lebih udah. Oh, udah tengah malam. Setengah lebih. satuan. Heeh. Jadi kalau kemungkinan itu, ada nggak kemungkinan itu orang lagi ngeprank? Jauh rumah. Saya itu merindingnya itu, ingat kalau itu jauh sama rumah, sama pemukiman. Oke, jadi apa hutan dah itu apa? Bukan, tapi persawahan, kemudian ada hutan jati, Mm-mm. kemudian pemakaman. Oke. Terus biasanya itu kan kalau ngeprank itu kan harus ada cahaya lah ya, supaya kita kelihatan rekaman kita di HP kan pasti kelihatan ya. Enggak ada. Hah? Nggak ada Jadi gelap ya di sana. gelap. Pertama itu memang pas kayak bulan purnama itu terang, Mm-mm. gelap kan, terus hujan. Oh, jadi posisi agak Hujan. hujan. Oh, hujan. Memang dengar-dengar dari orang dulu itu kalau hujan tuh bangsanya kuntilanak, sundel bolong, wewe itu suka keluar. Oh. Peri juga gitu. Jadi saya ingat itu, terus jauh sama pemukiman, saya baru merasa takut juga. Tapi ya yang sama juru kuncinya sudah diingatan kayak gitu, saya agak tenang. Oke. Habis itu saya baru strike sidat. Oke. Itu kalau kita cocok logi ya sama yang di film-film guys ya. Jadi kalau yang di film-film itu sebelum kayak gituan muncul itu biasanya ada bau-bau. Nah, kalau saya apa namanya, tanda itu kalau cewek cantik kayak gitu biasanya baunya harum. Enggak cantik Mas, enggak cantik. Jelek. Jelek, menakutkan. Ya, sama lihat itu posisi jelek. Jelek. Enggak cantik. Maksudnya rusak apa cuma jelek kayak orang? Ya, jelek aja, pucet jelek. Oh, berarti bukan paras cantik gitu ya? Bukan. Oke, terus kok ada yang pernah bilang itu wajah cantik gitu? Gua enggak tahu. Yang saya temui yang jelas jelek. Oke, tapi enggak anu ya, apa itu nyerang langsung ya? Enggak nyerang, cuma nunggu aja. Emang katanya juru kuncian itu enggak ngapa-ngapain dia. Enggak ganggu. Dia cuma nampak. Katanya cuma suara aja gitu. Oke, guys. Jadi gini Mas, kalau seperti itu, menurut Anda kalau kedatangan seperti itu, tindakan apa yang harus lakukan Mas? Ya jelas baca-baca lah. Baca-baca, maksudnya baca doa guys. Jadi maksud saya, apakah harus lari kalang kabut kayak yang di YouTube itu, atau cuma apa namanya, diem aja, atau cuekin aja, atau gimana Mas yang harus sesuai yang paling bagus lah? Ya yang jelas di hati ya baca-baca.
tapi sudah ada yang mengingatkan dari juru kunci tadi, mengingatkan katanya nggak apa-apa, memang sering itu nggak ganggu, ya saya tenang aja, fokus ke mancing lagi, yang setengah takut. Tapi teman saya tadi yang malah yang mengingatkan saya pertama, dia malah pindah-pindah tempat, agak ketakutan. Akhirnya ya jam 2 pagi itu kita pindah tempat. Tapi gini Mas, sebenarnya kalau udah nampakkan kayak gitu, kalau cuma pindah tempat itu ya termasuk berani Mas. Tapi kalau yang takut kan pasti lari kemana-mana itu Mas. Enggak, kita ya mikir hujan juga, tapi memang ya tadi sudah diingatkan ada juru kuncinya, saya juga tenang aja wis. Memang enggak pertama kali saya ditemui barang seperti itu. Oh, jadi udah punya pengalaman guys. Jadi biasanya kalau orang punya pengalaman itu yang beberapa kali itu sudah nggak panik. Itu udah hatinya itu udah alah wis tahu gitu pikirnya. Oke. Jadi sekiranya ini udah pernah ditemui di situ Mas, mau mancing. Masnya ini bakalan ke sana lagi apa enggak nih? Wah jelas, karena penasaran, masih ada ikan sidat yang luar biasa besar sekali, kurang lebih bobotnya itu kalau 20 kilo ada. 20 kilo. Wah, ini udah tampak, udah kelihatan ngangkat itu sudah, itu juru kuncinya yang ngangkat, hanya nggak kuat pancingnya, lepas. Memang kalau mental pemburu itu harus punya modal berani. Jadi guys, kalau kalian belum berani, jangan jadi pemburu, mancing di kolam renang aja, kolam renang, di kolam ikan aja, jangan ke sungai atau alam liar ya, biar enggak bahaya. Kalau saya udah kenal Mas Harun ini lama, jadi memang beliau ini punya hobi berburu dan punya persyaratan untuk menjadi seorang pemburu. Walaupun kalau hasil itu bukan urusan pemburu ya, hasil itu urusan rezeki. Jadi pesan dari Masnya ini tetap berangkat walaupun apapun keadaannya. Hobi. Karena itu hobi ya. Hobi. Uh-uh. Jadi kalau masalah hantu atau makhluk lain selain manusia ya itu sama-sama makhluk Tuhan, ngapain kita takut gitu. Oke. Oh iya Mas, pertanyaan ini. Kira-kira nih, kan kadang mereka itu suka minta sama kita kayak kemarin kejadiannya itu minta kepiting ya, cuyu ya si. Ya minta makan cuyu, minta dimakan atau hanya dibuat mainan. Itu saya kasih yang rusak, kan ada yang pertama saya dapat itu saya injak, kan mati. Nggak mau. Milih yang bagus. Jadi teman saya kemudian dapat, habis saya dapat sidat, teman saya dapat cuyu. Yaitu yang saya kasihkan ya dengan isyarat lah, saya minta dari teman saya, itu tanya buat apa Mas, nggak ada, wis tak buang. Itu saya lempar ke arah sidat, soalnya pas itu waktu saya strike sidat dia pindah di posisi di depan saya itu pas pagar pemakaman tadi, dia duduk di atas pagar itu pas di depan saya, di atas saya gini. Jadi saya kasihkan, saya lempar ke situ. Jadi intinya di sini sebenarnya interaksi antar makhluk itu bisa guys, tinggal kita nganggapnya itu jangan sampai menjadikan ketergantungan, tapi ya sekedar interaksi gitu aja, jangan jadikan permusuhan juga. Kali kita ini bukan musuh, ini soalnya kelas anu aja ya, kelas sesama pendatang. Kali Mas Harun ini datang ke tempat mereka, jadi ibarat mereka menyapa, menampakkan diri itu juga menurut saya wajar-wajar aja. Soalnya kenapa Mas Harunnya tidak diganggu secara langsung, kayaknya tujuannya karena Mas Harun ini bukan untuk merusak tempat itu, cuma pengen mancing aja, numpang mancing. Jadi kemungkinan disitulah tidak sampai terjadi kayak kesurupan, kayak diikutin apa gimana. Jadi kemungkinan seperti itu guys. Jadi untuk kepastiannya sama yang tanyakan ke orang yang pinter-pinter itu terserah Anda. Tapi di sini kita sekedar men-share cerita yang baru terjadi 2 hari yang lalu. Dan kalau mau bilang tidak percaya tahayul, oke, nggak percaya nggak apa-apa. Tapi jangan kaget kalau nggak sengaja ngalamin ya. Intinya seperti itu, karena kita dunia itu tidak terbatas guys. Oke, ini terima kasih atas infonya Mas ya. Oke. Lain kali kalau ada cerita lagi yang sekiranya bisa diambil hikmahnya, saya akan datang lagi ke Mas Harun
Siapa tahu dunia butuh informasi ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take it home.